semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Indah Lestari, NIM 06141281924068. Saya mahasiswi dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini. Baik teman-teman, di sini saya akan membuat video tentang analisis jurnal untuk memenuhi tugas akhir dalam mata kuliah analisis jurnal yang diampuh oleh Ibu Dr. Anda Syabdaningsi MPD dan Ibu Mahyumi Rantina MPD. Baik teman-teman, di sini saya akan menganalisis jurnal dengan judul Stimulasi perkembangan berbicara anak usia 2-3 tahun selama pandemi COVID-19 di RT 9 Desa Sako, Banyuasin. Baik, langsung saja kita ke proses analisis jurnal sebagai berikut. Identitas jurnal. Baik teman-teman, yang pertama ada judul jurnal. Nah, di sini judul jurnal yang akan saya analisis yaitu stimulasi perkembangan berbicara anak usia 2-3 tahun selama pandemi COVID-19 RT 9 Desa Sako, Banyuasin. Nah, teman-teman, dalam artikel ini judul pada jurnal tersebut itu telah sesuai dengan tata cara penulisan karya ilmiah nasional, di mana telah menggambarkan isi dari substansi artikel jurnal serta memberikan gambaran mengenai persoalan yang akan diteliti. Nah, yang kedua yaitu penulis atau author dan correspondence. Nah, di sini untuk penulis atau author dalam artikel ini, nama pengarang dan korespondensnya telah sesuai dengan tata cara penulisan, di mana nama pengarang atau nama penulis ditulis lengkap dan jelas dan tidak mencantumkan gelar dari si penulis. Selanjutnya, untuk korespondennya, pada artikel ini penulis itu telah mencantumkan instansi yaitu Universitas Sriwijaya dengan lengkap beserta jurusan hingga fakultasnya. Yang ketiga yaitu jurnal publikasi. Nah, teman-teman, untuk artikel ini menggunakan jurnal tumbuh kembang kajian teori dan pembelajaran PAUD, di mana jurnal ini itu sudah termasuk ke dalam jurnal nasional terakreditasi karena jurnal ini telah terindeks di Science and Technology Index atau yang sering kita sebut dengan Sinta. Untuk jurnal ini masuk ke Sinta 4. Yang keempat yaitu tahun publikasi. Dalam artikel ini tahun publikasinya yaitu tahun 2021. Yang kelima yaitu halaman. Dalam artikel ini halamannya itu mulai dari halaman 93 sampai dengan 103 atau setara dengan 15 halaman. Yang keenam yaitu volume dan ISSN. Nah, pada artikel ini untuk volumenya yaitu volume 8 dengan nomor 1 dan PISSN-nya 23557443 dan EISSN-nya itu 26570785. Selanjutnya yaitu abstrak. Nah, teman-teman, dalam artikel ini abstraknya itu telah sesuai dengan tata cara penulisan karya ilmiah, di mana dalam penelitian ini abstraknya itu terdiri dari 150 kata sampai 200 kata, dan dalam artikel ini juga menggunakan jenis huruf Times New Roman
Rahman dengan spasi 1 dan memuat ulasan singkat yang menjelaskan isi dari seluruh tulisan seperti tujuan dari penelitian, jenis penelitiannya, teknik pengumpulan data, analisis datanya, serta hasil dari penelitiannya. Selanjutnya yaitu kata kunci. Nah, teman-teman, untuk kata kunci dalam artikel jurnal ini itu telah sesuai dengan tata cara penulisan karya ilmiah, di mana tata cara penulisan karya ilmiah kata kuncinya itu harus memiliki ciri dan karakteristik yang khas dan jelas, yang mana terdiri dari 3 sampai 5 kata dan sesuai dengan materi yang dibahas dalam artikel. Nah, untuk kata kunci pada artikel ini itu telah sesuai karena telah memuat 4 kata, yaitu stimulasi, perkembangan berbicara, anak usia dini, dan COVID-19. Serta dalam kata kuncinya itu telah sesuai dengan materi yang dibahas. Baik, selanjutnya yaitu pendahuluan. Nah, untuk pendahuluan dalam artikel ini itu telah sesuai ya dengan cara penulisan karya ilmiah, di mana di dalam pendahuluan ini isinya itu telah memberikan acuan atau konteks permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti, dan juga berisikan kajian teoritik yang menyajikan hasil dan pembahasan yang merupakan isi ya dalam artikel ini, serta dalam artikel ini juga mencantumkan kesimpulan dan saran. Untuk pendahuluan dalam artikel ini itu membahas tentang stimulasi yang baik yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, serta cara merangsang pertumbuhan dan perkembangan anak dengan cara memberikan stimulasi tersebut. Baik, selanjutnya mengenai hasil dan pembahasan pada artikel ini yaitu mengenai stimulasi perkembangan berbicara pada anak itu harus didapatkan pada saat masa pandemi COVID-19. Meskipun dengan adanya COVID-19 ini stimulasi kemampuan berbicara anak itu harus tetap berkembang dengan baik sesuai dengan tahap perkembangan usianya, meskipun pada saat pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 ini. Dan selanjutnya mengenai metode penelitian dalam artikel ini, untuk metode yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta adanya teknik analisis data menggunakan 4 tahap. Yang pertama yaitu collection, yang kedua itu ada data reduction, yang ketiga itu ada data display, dan yang terakhir menggunakan conclusion drawing. Dan dalam artikel penelitian ini lengkap ya membahas tentang teknik keabsahan data atau validasi data menggunakan teknik triangulasi pada pengumpulan datanya, yaitu dengan gabungan antara 3 cara, yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Baik, untuk kesimpulan dalam penelitian artikel ini, di mana penelitian ini sudah sesuai ya dengan tata cara penulisan karya ilmiah, di mana dalam artikel ini bahasa yang digunakan itu jelas, lugas, dan merangkum semua isi dari materi yang dibahas. Dan juga pada artikel ini kesimpulan yang dapat ditarik yaitu perkembangan berbicara anak usia 2-3 tahun selama masa pandemi COVID-19 di RT 9 Desa Sako Banyuasin ini dapat disimpulkan bahwa stimulasi perkembangan berbicara dari orang tua diantaranya yaitu bermain boneka, bermain mobil-mobilan, menonton YouTube, video, dan lagu-lagu anak-anak, dan juga menggunakan media gambar seperti hewan, dan juga melakukan kegiatan seperti bernyanyi lagu-lagu anak. Sedangkan untuk simulasi perkembangan berbicara dari lingkungan sekitarnya itu terdapat
3 jenis, yaitu bermain dengan anggota keluarga, melalui tanaman di perkarangan rumah, bercerita sampai selesai dengan melakukan kegiatan jalan-jalan. Nah, untuk stimulasi ini dilakukan agar menghindari keterlambatan perkembangan yang terjadi pada anak, sehingga tidak terjadinya gangguan perkembangan yang lebih lanjut, dan juga stimulasi ini juga dapat meningkatkan kemampuan dari orang tua dalam menciptakan kondisi yang merangsang untuk perkembangan anak. Selanjutnya ada juga ucapan terima kasih di dalam artikel ini, di mana isi dari ucapan terima kasih dalam artikel ini juga telah sesuai dengan tata cara penulisan karya ilmiah, di mana telah mencantumkan pada artikel jurnal ini nama-nama yang benar-benar terkait dan membantu dalam penelitian tersebut. Dan selanjutnya yaitu daftar pustaka. Nah, daftar pustaka dalam artikel ini juga telah sesuai ya dengan tata cara penulisan karya ilmiah, di mana sumber-sumber yang ada di dalam daftar pustaka ini dirujuk di dalam naskah yang ada dalam daftar pustaka. Untuk penulisan daftar pustakanya ini itu telah konsisten sesuai dengan ketentuan pada tiap jurnal yang bersangkutan, dan dalam artikel ini semua sumber yang ada di jurnal ini dirujuk dalam materi yang ada dalam daftar pustaka. Dan untuk model yang sitasi yang digunakan yaitu model APA, di mana lebih mengutamakan nama depan dan tahun penerbitnya. Nah, untuk hubungan gagasan utama dengan yang ditampilkan dalam artikel ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dari judul, abstrak, kata kunci, metode penelitiannya, isi dan hasil pembahasan, dan juga teori yang dipakai dalam artikel ini sangat berhubungan satu sama lainnya dan masih dalam satu konteks. Baik, mungkin itu saja hasil dari analisis jurnal ini dengan judul Stimulasi Perkembangan Berbicara Anak Usia 2-3 tahun selama masa pandemi COVID-19 di RT 9 Desa Sako, Banyuasin. Baik teman-teman, itulah proses analisis yang telah saya berikan. Apabila dalam video ini saya melakukan kesalahan baik dalam ucapan dan perkataan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri video kali ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bye bye.